Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, seperti biasa anak absen terlebih dahulu. Pak Dafikin, Pak Dito, belum ada kabar ya. Pak Eka, Pak Evan, Pak Prambudi, ada ya. Pak Romli izin, Pak Tio, Pak Zainuddin juga izin. Bu Ajeng, Bu Desi izin, Bu Lutfi, Bu Sri, pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah kita sudah masuk di awal pelajaran yang ke-8. Ya, di awal pelajaran yang ke-8. Yang mana di awal pelajaran yang ke-8, kemarin kita menjelaskan tentang mengisyaratkan kepada kata yang ada alif lam. Ya, untuk lebih itqannya lagi kita baca ulang ya. Ad-darsus tsamin, pelajaran yang ke-8. Baik, ana baca, antum ikutin. Hadzal rajulu tajirun wa dzalikar rajulu tabibun. Hadzal rajulu tajirun wa dzalikar rajulu tabibun. Ismut tajiri Mahmudun wasmut tabibi Sa'idun. Ismut tajiri Mahmudun wasmut tabibi Sa'idun. Hadzal baitu lit-tajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Hadzal baitu lit-tajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika. Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika. Baik, kemarin PR-nya menerjemahkan ya. Ya Pak Evan? Insyaallah. Insyaallah Pak Evan. Baik. Coba yang paling atas Bu Ajeng monggo diartikan. Hadzal rajulu tajirun wa dzalikar rajulu tabibun. Lelaki ini pedagang dan lelaki itu dokter. Baik, yang kedua Bu Sri. Ismut tajiri Mahmudun wasmut tabibi Sa'idun. Nama pedagang itu Mahmud dan nama dokter itu Sa'id. Baik. Nomor 3 Bu Lutfia. Hadzal baitul tajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Rumah ini milik pedagang dan rumah itu milik dokter. Nah, baik. Pak Evan, lanjutnya. Baitul tajiri Nggih. Baitul tajiri imaman amama masjidi wa baitul tabibi khalfa madrasati. Rumahnya pedagang di depan masjid dan rumahnya tabib dokter di belakang. Nah, di belakang sekolah. Pak Prambudi. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka.
dan itu milik siapa? Mobil ini milik siapa dan itu milik siapa? Pada Fikin? Mobil ini milik dokter dan itu milik pedagang. Taib, dan itu milik pedagang. Terakhir Pak Tio. Taib. Mobil ini Dari Amerika. Nah, ya. Perhatikan papan tulis dulu. Kita akan ulangi penjelasan yang kemarin supaya tidak bingung ya. Nanti kalau bingung juga ya bilang ya bingung Sat. Nah, biar kita perjelas lagi. Di sini anak kasih yang gampang aja. Beliau ingin menjelaskan kita yang pertama nih ya, pembahasan pertama, tatkala kita mengisyaratkan kepada kata yang ada alif lamnya. Standar dulu ya, kita buatnya kan begini. Yang pertama ini ya. Dulu kita buatnya hadza baitun. Kan begini. Ya, hadza baitun. Ini standar. Udah hadza baitun. Lah, sekarang beliau ingin menunjukkan kepada kita bentuk yang lain tatkala pakai alif lam. Begini. Ya. Hadzal baitu. Perbedaannya di sini nih. Ya, perbedaannya pada alif lam. Hadza baitu dengan hadzal baitu. Sudah. Taib. Jelasnya, kalau kita baca hadza baitun, ini pertama, patut diingat, kalau kita bilang hadza baitun, maka kalimat ini sudah menjadi apa? SP. Sudah nih. Hadza baitun apa artinya? Ini rumah. Gitu. Susunan ini sudah sempurna, atau kalau dalam bahasa Indonesianya sudah menjadi kalimat. Ini adalah rumah, kan begitu. Tapi ketika ada alif lam, maka jumlah ini itu masih baru S. Kurang apa? P. Jadi maunya beliau begitu. Kalau kita buat hadza baitun, ini sudah sempurna. Ya. Tapi kalau masih hadzal baitu, ini masih belum sempurna. Masih butuh P sebagai apa? Penjelas. Ya, penjelas. Contohnya kita buat hadzal baitu, harus dikasih apa? Jadi dun. Apa jadi dun? Baru ketika kita kasih jadi dun, maka jadi dun di sini baru apa? P-nya. Ya, jadi dunnya P. Jadi hadza baitun sudah sempurna. Tapi kalau hadzal baitu, ya itu masih baru S. Ya, karena artinya apa? Rumah ini masih belum sempurna. Kenapa rumah ini? Maka butuh apa? P. Penyempurna atau penjelas dari rumah tersebut. Ini yang pertama. Anda ulangi dulu yang pertama ya. Yang pertama, kalau kita bilang hadza baitun, maka jumlah ini, kalimat ini sudah menjadi jumlah yang sempurna atau menjadi kalimat yang sempurna. Sudah ada S dan sudah ada P. S dalam istilah bahasa Arabnya apa, Bu Sri? Mubtada. Kalau P khobar. Ya, sudah ada mubtada, sudah ada khobar. Ya, mim kho, gitu ya. Sudah ada mubtada, sudah ada khobar. Tapi kalau hadzal baitu, ini baru S. Ya, atau gampangannya baru mubtada. Ya, baru mubtada. Ya, baru mubtada. Sudah butuh kepada khobar. Maka harus ditambahi dengan apa? Kata jadidun sebagai khobarnya. Sudah nih. Baik, yang kedua.
Masuk yang kedua. Dalam sisi pengertian. Dari sisi pengertian, kalau kita mengatakan hadza baitun, artinya ini adalah rumah. Didahulukan kata ini. Tapi kalau pakai hadzal bait itu pakai alif lam, cara mengartikannya rumah ini. Rumahnya dulu baru ini. Ini kalau secara bahasa Indonesianya ya, rumah ini baru. Tapi ya rumah ini baru. Pakainya apa? Hadzal baitu jadi dun. Dan di sini hadza ini menyesuaikan. Kalau yang diisyaratkan itu mudzakkar pakainya hadza, kalau yang diisyaratkan muannas pakainya apa? Hadhihi. Kita praktek langsung yang pertama. Oke, coba Bu Lutfi buat kalimat. Sudah? Anda buat kalimat. Sekolah ini bersih. Sekolah ini bersih. Oke, apa? Hadhihi. Oke. Apa? Apa? Nadhifun. Gini. Taib. Nadhifun. Hadhil madrasatu nadhifun. Bu Sri setuju? Setuju. Bu Ajeng setuju? Setuju. Pak Evan, ini biasanya Pak Evan ini. Pak Evan setuju? Setuju. Pak Dafikin? Kayaknya Pak Dafikin ini punya undang-undang sendiri ya? Oh, taib. Pendapat kedua kan? Nah, pendapat kedua dari Pak Dafikin di sininya pakai nadhifatun. Ya, pakainya nadhifatun. Pak Tio, mana Pak? Sampai milih pendapat nadhifun, nadhifatun? Nadhifatun. Pak Pramudi? Nadhifatun. Yang ibu-ibu rujuk enggak nih? Yang nadhifatun. Baik, kenapa Bu Sri harus nadhifatun? Karena tak marbuto merujuk ke madrasah. Taib merujuk ke madrasah. Makanya bahaya toh. Ya, nadhifatun, nadhifun salah, harusnya nadhifatun. Naam, kalimat seperti ini yang benar. Baik, sekarang Pak Evan. Sudah, Pak Evan? Ya. Sudah? Sudah lewat ya ini. Sebentar Pak. Iya, kan sudah lewat. Sudah Pak. Kulkas ini lama. Kulkas ini lama. Kulkas ini lama. Ini baru pertama nih, ini baru kaidah pertama nih, belum masuk kaidah kedua, ketiga. Lama Pak. Lawas Pak. Si. Kalem Pak. Apa Pak? Gimana Pak? Hadhihi. Ayo Pak. Iya benar. Hadhihi salajatu, oke. Lama? Qodimatun. Taib sekarang. Bu Lutfi benar salah? Ada satu tanwinnya, tasdidnya. Oh, pakai tasdid, kurang tasdid jenengan Pak. Harusnya hadis. Ini ya. Hadis salajatu. Ini juga pakai tasdid. Hadis salajatu qodimatun. Salajatu qodimatun. Pak Pramudi setuju? Ini ya. Nah, seperti ini. Coba sekarang Bu Sri. Ini insinyur wanita. Ini insinyur wanita. Hadihi muhaddisun
C. Hadihil muhandisatu. Saya ulangi ya. Ini insinyur wanita. Hadhihi Hadihil muhandisatu. Oh, ini insinyur wanita. Hadihi muhandisatu. Hadhihi muhandisatun. Enggak pakai alif lam. Enggak pakai. Yakin ini? Yakin. Oke, yakin. Kita buat. Muhandisatun. Begini. Ya. Baik, kita cek. Pak Tio, benar? Oh, benar Pak Tio. Menurut Pak Tio ini. Aman. Hadhihi muhandisatun. Nah, benar seperti ini. Jadi secara arti, tolong diperhatikan. Kalau mana katakan ini insinyur perempuan, gitu ya, maka bahasanya apa? Hadhihi muhandisatun. Tapi kalau mengatakan insinyur perempuan ini, baru pakai alif lam. Ya, sampai sini bisa dipahami? Baik, ini poin yang pertama. Poin yang kedua sekarang. Ada orang belajar bahasa ngomong gini, Pak. Ustaz, tambah sulit kok tambah susah, Ustaz. Tambah pusing. Nah, tapi ada yang ngomong juga, orang itu belajar itu Masya Allah, kalah komputer. Ya, komputer kalau terlalu banyak file yang masuk, lemot. Gitu ya, kadang hack. Kita bayangkan file tuh banyak masuk ke kita, tapi nggak pernah, Pak. Nggak pernah lemot. Tapi langsung hang. Langsung hang. Nah, Masya Allah. Baik, kita sekarang masuk yang kedua. Anu lagi ya, itu yang pertama. Kalau hadhihi baitun itu sudah SP. Kalau hadzal baitu pakai alif lam ini baru S. Dan kemarin kita katakan al baitnya sebagai apa? Kemarin kita katakan baitnya sebagai badal. Ya, sebagai badal. Cuman anak nggak singgung-singgung panjang, pokoknya namanya badal gitu aja. Ya. Baik, sekarang poin yang kedua. Sekarang masuk poin yang kedua. Poin yang kedua, antara kalimat ini. Baik, perhatikan. Yang kedua begini. Antara hadzal baitu dengan babul baiti. Apa yang dimaukan di sini? Perhatikan yang dimaukan. Kalau hadzal baitu dengan babul baiti ini kan sama-sama tersusun dari dua kata. Ya, ini kata pertama, ini kata kedua. Ini kata pertama, ini kata kedua. Kaidah yang butuh kita ketahui di sini, kalau di depannya itu pakai hadza, sudah di depannya pakai hadza, sedangkan di depan hadza tidak ada huruf jar atau yang semisalnya, maka ya kata yang setelah hadza itu masih standar dibaca dhammah. Ya, masih dibaca dhammah. Berbeda halnya kalau kata pertamanya bukan berbentuk isim isyarah. Kalau ini kan apa? Ismul isyarah, isim isyarah. Kalau dia awalnya isim isyarah, maka kata setelahnya pakai alif lam itu tidak dibaca kasroh, tapi tetap standar dibaca dhammah. Tapi kalau sebelumnya kata yang pertamanya ini bukan isim isyarah, babun isim isyarah enggak? Bukan. Tayo coba anak tanya dulu. Isim isyarah apa saja Pak Evan yang sudah kita pelajari? Hadza, hadhihi, tilka, zalika. Ya ini 3 4 ya. 4. Kalau bukan isim isyarah, maka perhatikan katanya, kata al-baitnya atau kata yang kedua dibaca kasroh. Sebagai apa Bu Lutfi?
sebagai khobar. Yakin? Sebagai apa? Mudhafun ilaih. Ya, mudhafun ilaih. Sudah, mudhafun ilaih. Kalau khobar, ingat yang pertama harus ma'rifat. Itu kalau mubtada. Yang pertama ma'rifat, yang kedua nakiro. Itu susunannya. Tapi kalau yang pertama nggak pakai alif lam, yang kedua pakai alif lam, ini seringannya susunan mudhaf ilaih. Jadi ada kaidah umum. Ya, kaidah umum itu begini. Ini pernah Anda juga sebutkan. Kalau ada kalimat, ini ya, kalimat pertama, kemudian kalimat kedua, kata kedua. Kata pertama ma'rifat, yang kedua nakiro. Ini apa? Al-mubtada plus al-khobar. Tapi kalau yang pertama nakiro, yang kedua ma'rifat, ini apa? Mudhaf plus mudhaf ilaih. Ya, terus nanti ada yang ke apa namanya ini? Ada model lagi nanti nakiro, ma'rifat. Begini. Ini nanti ada lagi susunan seperti ini, tapi belum sampai. Ya, belum sampai. Ini kaidah keumuman. Kalau yang pertama ma'rifat, yang kedua nakiro, mubtada khobar. Kalau yang pertama nakiro, yang kedua ma'rifat, susunan mudhaf ilaih. Ya seperti di sini. Kan dua kata ini. Ini apa namanya ini? Nakiro, ini ma'rifat. Maka di sini mudhafun ilaih. Baik, kita kembali ke permasalahan. Ya, kalau yang awalnya kata pertamanya isim isyarah, maka kata yang kedua yang pakai alif lam itu standar masih dibaca dhammah. Tapi kalau yang pertama bukan isim isyarah, maka yang kedua harus dibaca kasrah. Begitu ya. Nah, karena kalau secara sekilas kayaknya mirip. Ya, ini yang namanya apa? Mirip tapi berbeda. Sama tapi tak serupa. Nah, ya. Makanya orang belajar bahasa Arab itu butuh jeli. Ya, butuh jeli. Baik, kita masuk ke kitab. Tamarin, latihan. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Baik, nomor 1. Pak Eka, man hadzal rajulu wa man dzalikar rajulu? Jawabannya harus sesuai dengan di atas. Hadzal rajulu tabibun. Baik. Busri, masmut tajiri. Ismut tajiri mahmudun. Baik. Bu Lutfi, masmut tabibi. Sa'idun. Pak Dafikin, min aina sayyaratut tabibi? Nah, sekarang bebas, antum buat kalimat sendiri. Min aina sayyaratut tabibi? Minal yabani. Oke. Min aina sayyaratut tajiri? Pak Tio. Min aina? Jawabannya min
amrika. Begitu ya. Jadi sudah mulai sebenarnya antum untuk ngomong sudah bisa. Ya. Masmul mudarrisi kan begitu. Masmut tabibi, siapa nama guru tersebut, siapa nama insinyur atau apa namanya? Guru atau tabib, dokter. Gitu bisa ditanya. Lanjut. Bu Ajeng, aina baitut tajiri? Baitut tajiri amamal masjidi. Amamal masjidi. Aina baitut tabibi, Pak Pramudi? Baitut tabibi Khofal madrasati. Pak Evan, aina baitu Muhammadin atau baitu Pak Eka? Pak Eka nggak pakai kaidah, Pak. Pak Eka ya Pak Eka, nggak pakai kaidah. Baitu Pak Eka. Ama Suki ya, Pak. Depan pasar, Pak. Wah, ngarang Pak Eka. Bebas berkarya, Pak. Baik, lanjut. Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Nah, ini baca, perhatikan. Cara membacanya harus sesuai dengan kaidah yang sudah kita pelajari. Sudah nih ya. Mana yang mubtada, mana yang khobar, terus harokatnya bagaimana, ini harus diperhatikan. Coba mulai dari Bu Ajeng. Hadzal waladu Khalidun wa zalikal waladu Muhammadun. Oke, artinya Anak kecil ini Khalid dan anak kecil itu Muhammad. oke, Muhammad. Bu Sri. Ada rojulu mudarisun, madalika rojulu muhandisun. Artinya Lelaki ini seorang guru dan lelaki itu seorang arsitek. arsitek. Hasan. Tay. Insinyur. Ini arsitek juga nanti ujungnya ya. Nah, Bu Lutfi. Ulangi. Ada kitabu jadidun, ada kitabu qadimun. Artinya, Kitab ini baru dan kitab itu lama. nah kitab ini baru dan kitab itu lama. Pak Eka. hadhihi sayyaratu li aliyin Li aliyin. wa tilka li Khalidin. Oke, artinya Mobil ini milik Ali dan itu milik Khalid. baik. Pak Pramudi. Hadzal babu maftuhun wa dzalikal babu mughlaqun. Apa artinya? Pintu ini terbuka dan pintu itu tertutup. Masya Allah. Pak Dafikin. Dengan hadis sa'atu dia li'abbasi, milik siapa jam ini milik Abbas. Ya, dia milik Abbas. Jadi nanti kalau penerjemahan biasanya dia terus tambah dalam kurung. Ya, dia dalam kurung jam tersebut. Yang gitu ya. Nah, dia jam tersebut. Terus, Pak Tio. Hmm. Sisi. Nomor berapa, Pak? Sampai nomor berapa, Pak ini? Langsung lihat bypass nih. Nah, ulangi. Coba diperhatikan dulu. Ingat caranya sebelum baca, diperhatikan dulu. Ya, diperhatikan dulu dia. Oke. Huwalil mudarrisi. Artinya dia milik guru. Pak Evan. Pak Evan ini kok kebalik-balik ya Pak Igi?
Nomor 8, Pak. Nggih. Cetakan baru, Pak. Hadza hadihi, Pak. Ayo, Pak. Nah, saya Pak, lihat Pak. Asalnya tuh begini Pak. Ulangi coba sama saya. Ah, li ada li. Ada li termasuk huruf. Jadi bacanya li benil mu'ad. Terus? Naam mantep Pak, naam. Tapi artinya Pak? Ini sepedanya milik Apa mi'adzin Pak itu? Mu'adzin. Ini sepedanya milik Muadzin. Ulangi Pak, ulangi. Kalem Pak, kalem. Ini sepedanya. Ah, cara mengartikannya gimana Pak? Apakah? Cara mengartikannya gimana tadi? Apakah sepeda ini begitu? Kalau pakai alif lam sepedanya dulu. Kok milik Muadzin? Anaknya dibuang, Mbak. Apakah sepeda ini milik anaknya Muadzin? Oke. Iya. Udah. Iya. Baik, jadi untuk membaca, ini kan kita sudah dikasih gundulan ini. Ini gundul ini sudah nih. Jadi untuk membaca, yang pertama jelas kaidah ya. Kaidah dulu. Kemudian yang kedua kosakata. Ya, kalau kosakata tersebut sering kita lihat, insya Allah bisa kebaca. Tapi kalau nggak pernah kelihat atau lupa, itu yang susah. Itu yang jadi PR itu. Ya, itu yang jadi PR. Kemudian setelah itu, yang ketiga tahapnya, sebelum kita baca, dikira-kira dulu. Ini maunya apa ya kira-kira ini kalimat ini? Susunannya kalimat kira-kira maunya apa ini? Nah, kita tebak, ini huruf jar atau bukan? Ya, ini atau bukan? Nah, setelah kita yakin baru apa? Baca. Itu kalau memang pemula. Tadi ketika antum sudah sudah terbiasa, nggak butuh langsung aja gaspol, nggak apa-apa. Gitu ya. Contohnya gini. Dan ini sama di dalam bidang apapun sama. Seperti orang pertama kali naik mobil. Ya kan biasa kan. Gas, glek mati lagi. Tos lagi, gas lagi, ya harus sama itu antara apa? Gas sama kopling itu harus sama. Sama gitu juga di dalam belajar membaca juga sama. Kalau antum terlalu ngegas tanpa melihat depan, kadang salah mana yang dhammah, mana yang kasroh, ya itu kita kadang tabrak. Mana yang huruf jar, mana yang alif lam itu kadang nggak ketahuan. Cuman lebih pentingnya lagi adalah kosakata. Kosakata yang sudah kita hafalkan itu. Ya, ini sudah lama kita nggak merujuk kosakata ini, itu harus dibuka lagi, dibaca lagi. Ya, dibaca lagi. Nah, kalau Sabtu depan belum ini ya, belum Ramadan ya. Baik, jadi Sabtu depan awal kita mulai dengan kosakata dulu ya, sebelum kena Ramadan nanti malah semangat ibadah kan ya, lupa semua. Baik, monggo Bu Sri, lanjut. 9. Ulangi sekali lagi. Baik, artinya siapa anak kecil ini? Oke. Siswa dari Irak. Ya, siswa dari Irak. Ya, dari Irak. Ya, siswa atau pelajar dari Irak. Baik, Bu Lutfi. Nah, jadidun lagi ya.
Huwa qadimun Jadan. jiddan. Apakah rumah itu baru? Tidak. Dia lama, sangat-sangat lama. Ya, lama ya sekali gitu ya. Lama sekali, sangatlah lama. Wajib. Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Swisro. Mobil ini dari Jepang dan itu dari Swiss. Dari Swiss. Pak Tio. Alma. Nah, Almania. Mil. Ya. Pisau. Min ingkal taro. Roknya ditasyiah min ingkal taro. Artinya Pak? Pisau ini dari Jerman. Si dan sendok itu dari Inggris, masya Allah ya. Pisaunya dari Jerman, sendoknya dari Inggris. Sultan benernya, masya Allah. Lanjut. Iqra'il mithalil ati. Bacalah contoh berikut. Ya, bacalah contoh berikut. Misal, hadza kitabun. Ini standar. Kemudian dirubah, hadzal kitabu li Muhammadin. Sudah? Jadi nanti yang awalnya dia sebagai P, khobarnya dirubah jadi badal dengan cara memberikan alif lam. Adapun li Muhammadin itu nanti ada tambahan di kitabnya. Belakangnya itu sudah ada tambahannya. Kita hanya suruh merubah kitabun menjadi al kitabu, begitu ya. Taib, Pak Dafikin. Artinya? Ini pelajar, Pak. Bukan pelajar itu, Pak. Dokter. Ini dokter. Dokter ini dari India. Dari India. Pak Pramudi? Hadhihi sayyaratun. Hadhihi sayyaratun lil mudiri. Baik, artinya Ini mobil. Mobil ini milik guru. milik guru. Oke, Pak Eka. Jadi tinggal kasih alif lam aja. Kenapa sampean baca ibni? Kan nggak ada huruf jer. P, di situ P dia. Nah, ulangi. Baik, artinya Anak itu laki-laki itu anaknya. sih Pak, kok bulat ini Pak nih. Artinya dzalika waladun, apa artinya? Anak anak laki-laki. Cik, kalau di standar cara ngartikannya huruf isyarah dulu, isim isyarahnya baru ininya tanpa dibalik. Itu anak laki-laki. Taib itu anak laki-laki. Nah, udah dirubah Itu anak laki-laki.
Ya. Putranya guru. Guru ya. Anak laki-laki itu putranya guru. Siap-siap ada PR. Tenang aja. Siap-siap ada PR nanti. Nah, lanjut Pak Evan. Itu jam masuk. Min. Sawi gulung. Swiss ro. Nah, jam itu dari Swiss. Baik, Pak Tio. Nah, hadzal baitu lil muhandisi. Oke, apa artinya, Pak? Ini insinyur. Bu Sri. Ada kolam. Ada kolam di Abbasin. Artinya? Ini pena. Pena ini milik Abbas. Baik. Bu Lutfi. Dari Rasul. Dari Rasul. Masih. Artinya? Lelaki itu wajib. Laki itu muadzib. Bu Ajeng. Hadihi baidatun. Hadihil baidatu kabiratun. Artinya? Ini telur. Telur ini besar. Besar. Baik. Pak Dafikin. Ada mizilu, ini satu tangan. Ada mizilu wasifun, satu tangan ini kotor. Kotor. Baik. Pak Evan. Ada batu ini tas. Ada Pak. Sama kok senangnya hadza terus loh, Pak? ini batu ini tas. Ini batu bilma sudah isi. Ulangi, Pak. Ini batu sudah isi. Artinya? Ini milik Tas ini milik guru. Ya, tas ini milik guru. Taib, sampai sini ada yang ditanyakan? Taib, Pak Eka. Ya, Pak Eka. Saya buat sendiri, Pak ya. Sampai berubah kayak gini. Taib, monggo Pak, dirubah, dibaca terus dirubah. Ulangi, libnil muhandisun. Si, libnil muhandisi. Oke, benar. Pak Evan. Mana Pak? Nah. Monggo Pak. Hadat. Ingat kalau pakai alif lam syamsiah qamariyahnya harus benar.
Waz. Artinya Pak? Anaknya menteri. Ya, anaknya menteri. Baik, Pak Tio. Ini dihapus Pak, sampai dengan bawah Pak nih. Ini Anda buang dulu Pak. Jadi jadi datun. Gitu ya, jadi datun. Oke. Baik, insyaallah nanti PR-nya modelnya kayak gini satu, yang satu lagi menerjemahkan Indonesia ke Arab. Ya, jadi dan ini nanti soal yang gini juga diterjemahkan. Ya, juga diterjemahkan, yang ini terjemahkan, yang sananya juga ketika jadi diterjemahkan ya. Pak Hardi bagian mengingatkan ya. Kadang Anda lupa. Nah, ya. Kadang Anda lupa tiba Pak Hardi, tugasnya, oh iya ada tugas ya, lupa. Nah, ya. Nah, Masya Allah. Ada yang ditanyakan? Jadi ya tadi Anda katakan kalau untuk membaca kitab yang gundul, ya, maka paling tidak kita harus tahu kosakatanya dulu. Kemudian setelah itu diraba. Ya, kira-kira ini bacanya bagaimana? Baik, insyaallah cukup sampai sini dulu insyaallah ya. Oke. Halaman berapa, Pak? Pelajaran 8, nggih. Milik siapa mobil ini? Benar. Jadi ngartikannya bebas. Mobil ini milik siapa ya benar. Milik siapa mobil ini juga benar. Yang penting cara pengertiannya hadhihi sayyaratu ini jangan salah. Kan antum kan mengartikan apa? Milik siapakah mobil ini dengan mobil ini milik siapa? Kan sama aja. Ini mobil dulu baru ini. Yang salah kapan? Liman hadhihi sayyaratu antum artikan milik siapakah ini mobil? Ya istilahnya kalau mungkin secara bahasa baku ya bener. Cuman kalau secara bahasa Indonesia yang ini kan enggak terbiasa seperti itu. Ada lagi? Enggak ada ya? Baik, kalau enggak ada kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu